Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sakhalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam, khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Ini sudah muncul tulisan dari Lora Ismail yang ini lebih serius dan lebih tajam dan lebih sadis. Saya sampaikan dulu prediksi saya tentang tulisan ini secara keseluruhan, bahwa ternyata Lora Ismail itu pada akhirnya tidak terlalu tega untuk menelanjangi Kiai-Mat lebih mendalam, tapi cukup disadarkan di kesalahan yang paling mendasar, tidak keseluk-beluknya. Dan dari sini juga terjawab kenapa Kiai-Mat selalu berbeda pendapatnya dengan 3 ulama nasab yang menuliskan tentang kitab nasab dan dipakai oleh Kiai-Mat. Mereka mengesahkan Balawi dan Kiai-Mat membatalkan. Tentu saja karena mungkin Kiai Haji Imad itu kalau membaca kurang teliti atau kurang hati-hati. Ini saya narasikan dengan narasi yang sangat sederhana sekali. Ketika Kiai-Mat membaca kitab Al-Muqaddimah misalnya, lalu ngotot harus ada kitab sezaman. Kalau nggak ada kitab sezaman maka nasab itu menjadi batal. Padahal Kiai-Mat tahu. Ini saya narasikan ya, saya narasikan yang bisa Anda akses di Facebooknya itu. Saya sarikan ya. Padahal Kiai-Mat itu tahu bahwasanya dari judulnya saja itu turuku subutin nasab atau isbatin nasab. Jalan-jalan atau pintu-pintu bagaimana cara mengesahkan nasab. Namanya pintu-pintu berarti nggak hanya satu pintu. Tapi oleh Kiai-Mat yang bahasa penulis kitabnya adalah turuk, oleh Kiai-Mat dianggap menjadi syarat. Kenapa dianggap menjadi syarat? Karena Kiai-Mat terjebak ketika membaca surutu sihatir rik'ah. Jadi itu bukan surutu sihatin nasab Kiai-Mat, itu surutu sihatir rik'ah. Syarat sahnya rik'ah. Belum kita bicara teori Kiai-Mat Allah takuna mukhalifatan lil usul itu apakah berarti sezaman atau tidak, itu lebih tajam. Tapi Lora Ismail nyekip itu. Mungkin nggak tega ya kalau menelanjangi sampai sedasar itu. Di kerangka dasarnya aja udah salah paham. Sebelum bicara surutu sihatir rik'ah, syarat keabsahan rik'ah, di situ ini masuk kategori apa Kiai-Mat? Ini masuk kepada kategori turuku isbatin nasab birrik'ah. Jadi Allah takuna mukhalifatan lil usul itu bukan surutu sihatin nasab Kiai-Mat, tapi surutu sihatir rik'ah. Itu pun kalau misalnya benar pemahaman Kiai-Mat itu adalah kitab nasab harus zaman. Padahal bisa saya pastikan, tapi Lora Ismail belum mengupload masalah ini. Itu Kiai-Mat salah paham membaca kitab Al-Usul itu. Tapi karena mungkin Lora Ismail melihat orang ini sampai dipertanyakan, kok ada orang levelnya Basul Masail tapi memahami ibarah kok gitu. Dia potong surutu sihatir rik'ah Allah takuna mukhalifatan lil usul, dijadikan ini harus ada kitab sezaman untuk keabsahan nasab. Loh, surutu si hadis itu bukan kembali ke nasab tapi ke rik'ah. Keabsahan rik'ah syaratnya adalah tidak boleh menyelisihi usul. Oke, misalnya Kiai-Mat benar, itu pun pengandaian yang tidak masuk akal. Nanti dibedah di bagian lain, dikonfirmasi langsung oleh yang menulis kitabnya. Usul itu nggak seperti yang dipahami Kiai-Mat. Lora juga belum buka itu ya. Saya tunggu yang punya persoalan lah yang membuka. Tapi kalau beliau tidak membuka, mungkin saya nanti yang buka. Ya. Jadi seandainya pun benar lah Kiai-Mat itu, seandainya ya, artinya kita hargai, oke lah sengeyel-ngeyelnya kamu, oke lah seandainya kamu benar ini kitab sezaman. Itu kan syarat keabsahan rik'ah. Syarat kapan rik'ah dipakai. Dan itu masuk kepada rik'ah atau ruk'ah, salah satu pintu. Jadi itu syarat dari salah satu pintu. Pintu ini untuk bisa terbuka syaratnya harus. Bukan berarti pintu itu harus terbuka. Kenapa? Karena bab pembahasan ruk'ah itu masuk kepada bagian dari turuk. Ada 5 di situ. Begitu juga ketika memahami kitab Ar-Rosail. Khutun Nasabah Al-Abdal. Saya sudah sejak lama bilang Al-Abdal itu keliru. Kiai-Mat memahami itu diulang-ulang lagi. Al-Abdal itu masuk kepada bab jarh wa ta'dil. Kalau dalam riwayat
Inilah pentingnya membaca itu nggak satu kitab. Dalam bab riwayat itu bahasa orang yang menjaro atau mentakdil menggunakan al-abdal itu ada maksudnya. Ilmu nasab itu mengadopsi dari teori ilmu hadis. Maka istilah-istilah dalam nasab, al-abdal itu ikut istilah dalam hadis. Al-abdal itu bukan sezaman. Al-abdal itu ya tapi ya sudahlah ya. Walaupun ini dibedah, ini bedahan kedua, ya lapisannya yang lebih tajam menelisiknya itu. Al-abdal itu. Perlu diingat kawan-kawan, saya di YouTube itu tidak pernah berbicara membantah Kiai Imad itu secara serius, secara tajam, enggak. Saya cuma melihat, ya mungkin Lora Ismail juga begitu pada akhirnya, enggak pernah terlalu dalam menanggapi Kiai Imad. Kenapa? Karena sudah dilihat ini masalah di memahami kok. Al-abdal karena di situ yakhlufu ba'duhum ba'dun, mengganti saling mengganti. Sekarang logikanya khutun nasabah itu yang abdal yang dipakai, yaitu yang dari generasi ke generasi. Berarti setiap ulama dari generasi ke generasi mesti diikuti. Az-Zabidi itu abdal bukan? Ya abdal Pak, di generasinya harus diikuti. Kan jadi kontradiktif. Inilah ketika keliru memahami al-abdal, terfokus kepada yakhlufu ba'duhum ba'dun, dianggapnya itu adalah definisi dari abdal. Padahal bukan Pak, itu sifat. Abdal itu apa sih? Yaitu ulama-ulama kredibel yang ada di setiap masa. Bahkan diarahkan dengan mujaddid yang selalu ada di setiap 100 tahun. Ini Pak, bukan masalah mujaddid itu bukan mengkoreksi yang sebelumnya Pak. Enggak, tapi mengokohkan, ya, melengkapi. Itu Pak ya. Lagi pula misalnya pun oke kita terima al-abdal itu sezaman. Itu juga masuk kepada at-thoriqatus tsaniyah atau at-thoriqus tsani, jalan kedua. Berarti kan ada jalan pertama, ada jalan ketiga, ada jalan keempat. Sesederhana ini Pak. Makanya kenapa penulis-penulis kitab nasab yang dipakai oleh Kiai Imad itu tidak pernah mempersoalkan Ba'alawi. Misal pun mereka tahu Ba'alawi ini kosong, kitabnya nggak ada ini nggak ada itu, mereka tahu Pak, nasab itu nggak main kitab saja, ada jalur-jalur yang lain. Ini ya saya bisa prediksi apa jawaban Kiai Imad nanti kepada Lora Ismail ini. Dia akan mempersoalkan suhrohnya Ba'alawi. Itu pun mempersoalkan suhrohnya Ba'alawi dengan menggunakan kitabnya Sayyid Ibrahim bin Mansur Al-Ifadah. Dan juga kasfu mudda'i asyaraf wa muzawwir an-nasab. Udah ketakar Pak, di situ-situ aja. Muter-muternya di situ-situ aja. Selalu memaksa ulama yang sudah punya timbangan sendiri. Dia buat timbangan itu, dipakai oleh Kiai Imad timbangannya, tapi resultnya atau hasilnya kok bisa beda. Saya punya timbangan, saya timbang tepung ini 10 kilo. Coba timbang Kiai Imad 5 kilo loh. Masalahnya di mana ini? Bocor berarti karung kamu itu. Ini 10 kilo. Ba'alawi menurut timbangan kitab nasab saya sahih. Hatta walaupun oke lah Kiai Imad benar kitab sezaman itu harus ada. Ya. Tetapi itu kan sezamannya ini menyifati kitab. Nah, bukan menyifati keabsahan nasab harus ada kitab sezaman. Tapi kitab nasab harus sezaman. Kalau misalnya turuk yang mau dipakai hanya ada tinggal satu. Yaitu hanya kitab nasab. Bahkan jangan heran, suhro itu di atas kitab nasab. Itu dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab. Kalau ada orang yang tidak ada suhrohnya, tidak ada istifadohnya, dia punya catatan garis nasab, itu belum bisa diisbat Pak. Kenapa? Karena kitab nasab itu atau catatan nasab, ya bukan kitab nasab, catatan manuskrip itu adalah qorinatul isbat. Itu pertanda isbat. Bukan turuk, bahkan tidak masuk turuk, masuk qorina saja. Ini bisa disahkan kalau ketidaksuhrohannya itu masuk akal. Ya mungkin karena ada konflik atau apa sehingga menyembunyikan atau apa gitu. Suhro istifadah itu Pak, basisnya syariat. Jauh sebelum kaidah nasab dibangun, suhro istifadah itu sudah ada. Itu dari fikih. Ini adalah batasan nasab secara syariat. Kita bicara ini hukumnya syariat karena kaitannya dengan mentoknen nasab, itu hukumnya secara syariat. Iddia ila ghairil ab itu hukumnya secara syariat. Maka tidak mungkin fikih itu tidak punya metode atau turuk dalam sebut nasab. Salah satunya adalah syahadah, ya, berkategori bayyinah bisyahadah, syahadah bitasamu. Enggak ada Pak, ya.
yang namanya wajib ada kitab sezaman. Kalau nggak ada kitab sezaman batal. Lalu ada lagi bagian punya Laura Ismail yang tajam sekali. Ya karena beliau membaca ya secara tertib mungkin ya. Bagaimana penulis kitab Rosail itu bicara tentang DNA. DNA itu hanya akurat untuk bapak, anak ke bapak dan ke kakek-kakek dekat. Kalau untuk yang jauh belum bisa. Kenapa kitab itu nggak dipakai? Kenapa kitab itu nggak dibaca di bagian itu? Jadi syaratnya Kiai kitab sezaman dan tes DNA runtuh semua oleh kitabnya sendiri. Yang pertama, tes DNA pun hanya salah satu turuk. Itu pun tidak bisa dipakai. Kitab nasab pun hanya salah satu turuk. Itu pun nggak harus sezaman. Kiai ketika memaksa sezaman, oke lah. Namanya pemain kampung ya, katanya kan tarkam ya. Memang nggak tahu aturan bola. Oke lah, main-mainin. Asal jangan pindah-pindah gawang ya. Ya kalau saya ketawa juga kalau mengomentari ketika apa bahasanya kok nantang-nantang ulama nasab itu. Pemain tarkam yang cuma pernah menang di Agustusan kok lalu merasa selevel dengan tim-tim yang sudah lolos di Liga Champion ya. Nantang MU, nantang Madrid, nantang Liverpool. Kenapa? Saya sudah unggul. Di depan siapa unggul? 17-an. Saya sudah presentasikan di depan Gus Jazuli, Gus Fuad, TB Mugi Nur Fadil. Semuanya sepakat. Kiai Ubaidillah sepakat semua kok. Bang Haji sepakat. Bahkan didukung profesor. Ya Pak. Apa urgensinya itu? Mereka siapa? Kepakarannya di bidang apa? Kok tiba-tiba merasa mau menantang? Ya tapi memang sekali lagi saya ulang. Kapasitas itu tidak dengan perasaan Pak. Dan tidak dengan anggapan. Kamu anggap sudah selevel ini nggak lalu segitu Pak. Ya kamu taruh duit kamu lah 10.000 di dompet. Kamu anggap 1 juta apa jadi 1 juta? Atau perasaan saya 1 juta apa jadi 1 juta? Enggak Pak, 10.000 ya 10.000 Pak. Lecek lagi ya. Allahumma dina ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.